Nah, sekarang kita masuk pada stability of laminar flow and the onset of turbulence ya. Jadi stabilitas dari laminar dan bagaimana dia terjadi ketika dia turbulen. Nah, di dalam apa namanya ini aliran, kita tahu bahwa aliran itu terjadi menjadi dua, terbagi menjadi dua ya berdasarkan kecepatan atau angka Reynolds ya. Ini aliran laminer, satu lagi yang namanya aliran turbulen. Nah, efek dari disturbance, ya disturbance ini sejenis olakan air, olakan fluida ya, dari akibat dari pergeseran aliran. Jadi kita kalau mendesain mercu bendung ya, mercu bendung itu pasti kita buat kolam olak. Kolam olak itu tujuannya untuk meminimalisir disturbance ini. Nah, kecepatan aliran sebelum lebih lambat dibandingkan aliran terjadi. Maka kita ketahui ini namanya hukum Bernoulli. Ya, Bernoulli. Nah, hukum Bernoulli mengatakan bahwa tadi sebagian sudah saya jelaskan waktu pertemuan tatap muka ya. Ini adalah energi potensial, energi kinetik, ada Z sebenarnya saya lagi nggak tuliskan di sini. Nah, itu berlaku sama untuk semua kondisi. Semua kondisi. Nah, ini kita bisa melihat efek dari disturbance pada aliran viskositas ya. Misalkan ini A, airnya bergejolak sedikit ya. Sini sudah mulai stabil, dalam kondisi stabil ya. Dalam kondisi transisi menjelang dia berubah menjadi turbulen. Terus dalam ini kondisi tidak stabil. Nah, tidak stabil, istilahnya sudah mulai turbulensi. Nah, terus dengan meningkatnya laju gesekan, maka efek gangguan ini kita bisa tentukan menjadi berapa macam. Pertama, perbedaan antara kecepatan di awal dan kecepatan di akhir. Kalau dia meningkat, maka dia meningkatlah laju gesekannya. Ya, jadi kita tandai dengan adanya delta U atau perubahan kecepatan. Nah, terus ada perbedaan tekanan lagi. Selain delta U ada delta P, ya perubahan tekanan. Perubahan kecepatan dan perubahan tekanan ini dipengaruhi oleh T, tegangan geser, dan juga dipengaruhi oleh debit, ya debit. Nah, ini juga kita sudah tahu ya, tentu sudah tahu ya. Ini eksperimen Reynolds sudah dijelaskan, saya yakin ini sudah dijelaskan lah nih buat Pak Nur ya. Yang ini pasti saya sudah yakin sudah tahu ini. Eksperimen Reynolds, di mana aliran itu ada terbagi menjadi 3, laminer, tenang, aliran transisi, aliran turbulen. Nah, Reynolds number sudah tahu lah pasti ya, sudah tahu ya ini rho kali U kali L per nu. Nah, rho kali U kali L per rho itu adalah massa jenis, U kecepatan, L adalah panjang saluran. Nah, ini adalah kekentalan dinamis. Nah, kita bisa mengkonversi menjadi kekentalan statis dengan cara, kan tadi kita tahu kekentalan statis adalah nu per rho. Maka kalau kita ganti nu-nya, maka nu sama dengan V kali rho. Nah, ini sini rho-nya bisa dicoret. Ya, rho-nya bisa dicoret, maka tinggal UL kali per V. Nah, angka Reynolds ini hubungannya adalah adanya gaya inersia dan viskositas. Jadi kita bisa tentukan jika Reynolds-nya kecil dari 2000 itu laminer, Reynolds-nya antara 2000 4000 itu transisi, besar dari 4000 itu turbulen. Ya. Oke. Kayaknya ini sudah ya, ini sudah belajar ya kayaknya, nggak perlu saya ulangi lagi ya ini. Ya nggak? Reynolds sudah kayaknya, sudah belum Reynolds ini? Kita ngulang-ngulang yang sudah-sudah, jadi cuma aja kan, ngabisin waktu aja nih. Yang sudah kita nggak usah pelajaran lagi. Bagaimana Reynolds? Sudah dibahas belum kemarin? Bahasnya itu jenis-jenis alirannya, Pak, di Renault. Oh, enggak sampai ini rumus-rumus ini enggak ya, belum ya? Belum, Pak. Percobaan Reynolds ini belum ya? Oke, kita masukin lah ya.
Tadi sampai mana? Sampai sini tadi. Ya, kita ulangi ini biar lebih paham. Ya, sebentar aja 10 menit lagi ya. 10 menit lagi kita tutup. 10 menit lagi kita tutup. 10 menit lagi lah. Nah, ini sharing action and turbulent flow. Jadi dibilang angka Reynolds ini kita tahu ada 3 jenis aliran. Ya, 3 jenis aliran. Kalau alirannya laminer, itu angka Reynolds-nya itu kecil dari 2000. Kalau alirannya transisi, angka Reynolds-nya antara 2000 sampai 4000. Kalau lebih besar dari 4000, itu turbulent. Ini angka Reynolds. Reynolds ini menunjukkan, perlu kita ketahui ya, hubungan antara ya aliran terhadap viskositas. Nah, jadi Reynolds ini meneliti bagaimana pengaruh viskositas. Viskositas tadi definisinya adalah kekentalan. Bagaimana pengaruh kekentalan terhadap aliran. Jadi kalau kita mendesain perpipaan untuk cairan oli, umpama, beda dengan perpipaan untuk air, ya, umpama minyak, umpama gitu. Misalkan Anda suruh mendesain, besok mungkin barangkali ada suatu pekerjaan mendesain sistem perpipaan untuk Pertamina, umpama gitu. Nah, ya, dengan mendesain saluran perpipaan untuk PDAM beda, ya, beda. Kenapa? Berbeda karena angka Reynolds-nya berbeda. Artinya apa di sini? Kalau menurut angka Reynolds ini sini semakin kental cairan itu, angka Reynolds-nya semakin kental, semakin kecil, ya kan? Aliran yang semakin kental itu lebih dominan dia berbentuk laminer. Tenang dia. Oli, coba oli dialirkan. Tenang aja, nggak ada gejolaknya kan. Sedikit. Tapi kalau air, wah air ini kan kekentalannya kan lebih kecil pada oli. Maka dia dialirkan sudah mulai bergelombang-gelombang. Apalagi udara. Udara ini lebih kecil lagi kekentalannya kan. Sangat susah sekali kalau kita kendalikan. Ya kan. Angin topan, angin apa, nggak bisa dikendalikan. Tapi kalau lautan itu masih bisa ya, masih bisa. Air di dalam kolam masih bisa dikendalikan, air di dalam waduk masih bisa dikendalikan. Tapi kalau udara, wah sangat susah, ya sangat susah. Nah, di sini pergeseran ini dalam aliran ini kita perlu mengamati ya, geseran aliran turbulen itu digambarkan secara matematik. Nah, cobaannya dilakukan oleh Eddy namanya. Orang yang mencoba-coba ini Eddy. Eddy ini memperoleh dari percobaannya, dia memperoleh fluktuasi kecepatan pada aliran turbulen. Nah, pada aliran turbulen. Jadi kita bisa lihat di sini contoh dari percobaan Eddy. Nah ini. Ternyata dari percobaan Eddy, ya kecepatan itu berfluktuasi, tapi fluktuasi kecepatan itu masih dalam satu garis lurus. Ya. Nah, selisihnya itu masih dalam rentang akar U kuadrat. Nah, ini percobaan Eddy ya. Ini namanya intensity of turbulence. The measure is usually known as intensity of turbulence. Intensitas turbulensi. Jadi aliran fluida itu turbulen ya turbulen. Memang dia bergejolak, tapi pergejolakannya itu masih dalam batas suatu garis lurus kalau kita rata-ratakan. Contoh, perbedaan turbulensi oli dengan turbulensi air beda. Kalau oli umpama nih oli ya, ini oli. Nah kalau air mungkin di sini. Nah, oh gini. Oh ya. Di bawahnya, tapi dia masih dalam satu garis lurus. Tidak pernah dia seperti ini, tidak pernah. Nah, tidak pernah mendaki, menurun, tidak ada. Ya. Artinya apa? Turbulensi itu masih dalam karakteristik sifat cairan. Dia masih dalam satu bentuk aliran yang lurus sebenarnya, tapi dia bergejolak saja. Artinya turbulensi itu masih dalam bentuk sifat-sifat fluida. Nah, kalau fluida A, fluida B beda turbulensinya, tapi masih dalam bentuk garis lurus. Nah, selanjutnya Reynolds stress. Nah, ini belum pernah mendengar ya, Reynolds stress. Bukan Reynolds-nya yang stres bukan ya, tapi tegangan Reynolds ya, tegangan Reynolds. Pada interval dt aliran fluida, pada aliran Y elemen kita bisa cari. Nah, ini rho kali V kali dA kali dt. Nah, ini namanya interval dt ya, aliran fluida pada elemen kecil. Nah, massa ini memiliki kecepatan sesaat. Nah, ketika dia bergerak, maka dia memiliki kecepatan sesaat. Kita bisa cari rumusnya dengan rumus ini. Ini rumus apa? Kalau masih ingat, kalau masih ingat rumus ini ya.
Ini rumus tekanan, ya, tekanan. Ya. Ada A, ya, ada T, ada rho, ada V, kecepatan, ya kan? V kali A, nah V kali A ini sudah apa? Nah itu ya. Jadi massa ini memiliki kecepatan secara horizontal, momentum. Kita cari momentum. Nah, momentum, apa beda momentum? Momentum itu definisinya adalah kuantitas gerak suatu partikel. Nah, itu momentum ya. Jadi kalau kita bandingkan momentum udara dengan momentum air beda. Udara kalau dia nabrak rumah masih aman ya kan? Rumah kita ditabrak udara masih aman ya. Tapi kalau rumah kita ditabrak air, nah, itu was-was juga kita kan. Kalau banjir bandang, tsunami, ya itu momentum yang merusak bangunan itu momentum. Nah, jadi momentum air ini berbahaya, apalagi dia dengan kecepatan yang tinggi. Air banjir bandang itu, makanya banjir basah kalau banjir biasa itu dia datangnya pelan-pelan. Tapi kalau banjir bandang kecepatannya tinggi. Ini kalau nabrak jembatan bisa roboh jembatan. Nah itu momentum namanya. Ya, jadi momentum ini perlu dihitung. Ya, tapi konsultan-konsultan sekarang jarang saya katakan jarang menghitung momentum. Kenapa? Ya, karena mereka tidak memperhatikan itu. Kenapa? Buktinya Pak, saya katakan jarang, karena banyak jembatan-jembatan yang hancur ketika banjir bandang. Ini benar nggak? Ya kan? Coba Anda perhatikan ketika banjir bandang, jembatan hancur semua. Kenapa? Karena nggak dikaji momentumnya. Nah, mereka hanya mengamati kedalaman air, mengamati kecepatan normal, tapi ketika kecepatan banjir bandang, kecepatan tsunami tidak pernah diamati oleh konsultan. Ya. Nah, jarang saya lihat ketika suatu jembatan dihantam oleh banjir bandang, ya, dengan membawa pohon-pohon, kadang-kadang ya membawa apa batang-batang kayu kan gitu, banjir bandang kan gitu. Itu dihantam ke jembatan, tiang jembatan roboh semuanya. Karena kita apa namanya jarang melihat orang mengkaji sampai sejauh itu. Tapi jika memang dananya besar, ada dana untuk itu, jembatan ini misalkan diambil tutup nih, tolong bangun jembatan yang ketika banjir bandang nggak roboh. Nah, ini perlu kita kaji momentum. Ini kalau dananya besar. Nah, pakai rumus ini. Ya. Nah, momentum rata-rata disebutkan dengan rumusnya Rho U V dA. Sedangkan rata-rata perubahan momentum, maka kita menggunakan rumus ini. Ya, ini momentum. Nah, kalau lebih mudahnya nanti kita lihat pada aplikasi. Kalau mungkin ribet ngitungnya pakai aplikasi bisa. Nah, turbulensi eddy, ya. Ini momentumnya gitu ya. Momentum tadi kita tahu ini dV rho kali U kali V kali dA. Maka kalau kita pindahkan A-nya ke sini, maka ini menjadi tegangan geser. Ya, tegangan geser. TF per A rho kali U kali V. Rho kali U kali V. Ini bentuk dari Reynolds test. Ya, Reynolds test itu adalah T sama dengan rho kali U aksen kali V aksen. Nah, Pak, kenapa kok ada V, ada U? Nah, gitu kan. Ini dalam bentuk dua dimensi. Ya, kita perhatikan sini. Ketika dia turbulen, kecepatannya tidak hanya satu arah. Tapi kecepatannya bisa secara horizontal, bisa terjadi secara vertikal. Bahkan tiga dimensi. Ada U, ada V, ada W biasanya sini. Ya kan? Coba Anda perhatikan sungai. Ada nggak alirannya cuma satu arah saja? Nggak ada. Bisa lari ke kiri, bisa ke kanan, bisa ke bawah, bisa ke atas, bisa ke depan, ke belakang. Kan? Tiga dimensi. Ini namanya fluid real. Nah, makanya orang-orang hidrolika jarang sekali menghitung dengan menggunakan fluid real. Kenapa? Mereka selalu mengabaikan, banyak mengabaikan. Dianggap dua dimensi, dianggap satu dimensi, karena ribet. Ya, ribet gitu tiga dimensi. Walaupun ada alatnya. Nah, kalau kita pakai sensor sekarang sudah canggih. Ada alatnya, taruh di dalam air, gini, ya, dia seperti kaki ayam, ya, kaki ayam gini. Nah, gini. Nah, kaki ayam gini. Jadi ini menentukan U-nya, ini menentukan V-nya, menentukan W-nya. Taruh di dalam sungai, dapat kecepatannya. Nah, kalau sudah dapat kecepatan tiga dimensi, gampang. Nah, gitu ya, gampang. Tapi kita sulit kalau di sungai sendiri, sungai yang itu sendiri kita kan pakai current meter. Current meter itu hanya untuk ukur ya satu dimensi. Current meter. Pernah pakai current meter sebelumnya? Pernah menggunakan atau pernah melihat current meter? Ini current meter satu dimensi. Nah, ini gini bentuknya. Ya, ada batang kayu ini. Nah, ini untuk satu dimensi, tapi yang untuk tiga dimensi ini alatnya, sensor, ya.
Itu di laboratorium sering digunakan. Nah, tujuannya apa untuk kita menentukan Reynolds stress itu tadi ya. Nah, baru kita masuk pada Eddy model. Percobaan Eddy. Bagaimana sih Eddy melakukan percobaan? Nah, dia melakukan pendekatan Nah, ini seorang engineer dari Jerman ya, seorang engineer dari Jerman, orang Jerman ini hobi sekali dia meneliti ya. Orang Eropa ya, kalau kita di laboratorium kita ini bukan tidak hobi meneliti, tapi alat-alat kita yang kurang lengkap gitu ya. Tapi kalau orang-orang di Jerman sana emang mereka ya negara-negara maju lah, kita masih negara berkembang ya. Tapi paling tidak kita tidak terlalu ketinggalan lah dibandingkan mereka. Banyak juga kita sudah mulai berkembang di lab-lab kita bisa melakukan penelitian kita sendiri. Makanya keluar SNI. Nah, SNI sini dari penelitian, dari riset ya. Nah, pioneer much of the work of shear flows. Nah, ini ya. Jadi ada tegangan aliran di sepanjang tahun dari abad ke-20. Nah, Pren ini mengembangkan suatu model yang sederhana dari Eddy. Jadi Pren ini mengembangkan model Eddy. Ya, Eddy. Jadi dia mengembangkan penelitian Eddy. Nah, ya dengan menganalogikan kecepatan diturunkan, turunan kecepatan. Jadi dia mengembangkan turunan kecepatan. Jadi model Eddy tadi, nah dia pakai turunan nih, pakai diferensial udah. Maka doy du per dy. Nah rata-rata perubahan dari kecepatan itu, nah kita bisa tentukan dengan rumus Pren 2 rho dA dy du per dy. Ya ini interchange, rata-rata perubahan antara aliran. Nah dari Eddy. Jadi kalau Eddy tadi persamaannya nggak didiferensialkan, tapi Pren hanya menggunakan diferensial. Nah maka perubahan momentum dari rumus Pren ini berubah. Tadi Eddy tadi nggak sampai sini. Nah ini cuma cerita aja nih, cerita dari perkembangan rumus aja ini. Kita nggak perlu ngapal-ngapal rumus ini, nggak perlu. Kita yang perlu kita hafal rumus akhir aja, ini nggak usah dihafal ini. Nah, maka di perubahan momentum dari Pren, maka dm per dt 2 rho dA, maka dy per du, dy per du, dy. Nah, ini ya. Tegangan geser, maka kita gunakan rumus ini. Nah, ini rumus Pren. Langsung aja rumus akhirnya ini. Nah, d rho t, nu t, du per dy. Nah, besar viskositas jadi seperti ini. Ini rumus Pren. Ya, ini rumus Pren. Nah, ini rumus Pren. Dan kemudian menemukan viskositas, menemukan tegangan geser ya. Nah, selanjutnya distribusi kecepatan. Nah, ini kita masuk ke ini aja lah. Ini terlalu banyak materinya kalau kita sampaikan sekarang ya. Kita contoh soal aja dulu ya. Satu soal sebagai penutup. Bentar. Soalnya kok nggak atas nih. Oke, kita contoh soal dulu. Saya nggak sampaikan semuanya karena terlalu banyak. Nah, ini. Contoh, kita menggunakan rumus Reynolds nih, contoh Reynolds. Rumus Pren, rumus apa tadi? Eddy. Ya. Oke. Suatu saluran memiliki lebar. Nah, suatu saluran yang lebar mengalirkan air ya dengan kedalaman 0,5 meter. Ini kedalaman 0,5 meter ya. H atau Y simbolnya. Kecepatan di permukaan. Nah, kita ketahui kecepatan permukaannya 2 meter per detik. Diasumsikan velocity stream bebas. Nah, ya, kecepatan aliran bebas ya. U tak tentu. Ini ya. At one location, the boundary layer thickness. Nah, di sini kita ketahui ketebalan dari lapisan. Ya, kita nggak tahu lapisan apa, nanti kita lihat di bawahnya. Lapisan apa nih? Air, ya, ternyata lapisan air ya, 0,2 meter. Nah, di sini diketahui 0,2 meter. Tadi kecepatannya tadi diketahui U-nya 2 meter per detik ya. Ini Y ya. Ini kedalaman Y. Oh, ini lebar B. Bukan Y, tapi B. Nah, ini B.
Hmm. Nah, sekarang kita bisa lihat tunjukkan. Nah, aliran itu laminar atau turbulen. Ditanyanya nih, apakah aliran itu laminar atau turbulen? Kita suruh cari. Dan hitunglah besarnya displacement thickness. Nah, displacement thickness ya, perpindahan dari ketebalan dan momentum, perpindahan dan momentum. Nah, di sini kecepatan diketahui. Nah, take velocity distribution. Nah, ini persamaan diketahui. Persamaan distribusi kecepatan diketahui U per U tak hingga Y per 2 pangkat 1 pangkat per 7. Nah, ini persamaannya diketahui. Density water, nah diketahui 1000 dan juga viskositas absolut 1,14 10 pangkat 3. Nah, ini diketahui semua nih. Kita disuruh mencari displacement dan momentum, ya, displacement dan momentum. Caranya adalah seperti ini. Nah, pertama kali kita tentukan dulu angka Reynolds, ya. Angka Reynolds tadi rumusnya ini ya. RE rho kali U kali L per nu. Rho air adalah 1000, kecepatan dari 2 meter per sekon, kecepatan dia. Nah, tadi kita diketahui juga kedalaman. Nah, ini. Nah, kedalaman ini dapat disebut juga dengan jarak air kan. Nah, kedalaman 0,5 meter. Nah, maka kita pakai 0,5 L-nya, kedalaman airnya. Rho-nya kita pakai nu-nya kita viskositas absolut tadi ya 1,14 kali 10 3. Nah, dari sini kita dapat 877,193. Ini kecil dari 2000. Artinya apa? Alirannya laminar. Ini bukan 877 tapi 877.000 ya. Salah saya ini. Kirain koma. Nah, 877.000. Wah, ternyata lebih besar dibandingkan 2000. Lebih besar dibandingkan 4000 juga kan? Ternyata ini lebih besar dibandingkan 4000. Kalau buku bahasa Inggris ini koma ini titik ternyata ya. Koma itu titik. Jadi 877.993 ini besar 4000. Maka alirannya turbulen. Ya. Ya kan? Turbulen. Nah, berapa tebalnya? Nah, tebalnya pakai rumus ini. Nah, sama ini integral 0 sampai ini 1 per 1 U per UM kali DY. Kita ketahui U per ini adalah ini rumusnya. Tadi kan dari maka kita gantilah nilai ini dengan nilai Y per nih per 1 per 7. Maka kita integralkan, masukkan ininya, tebalnya tadi ini adalah ini simbol dari tebal apa tadi? Ini yang tadi nilainya sudah diketahui ya, 0,2. Nah, ini masukkan 0,2 maka didapatlah nilainya 0,023 ya. Displacement thickness ya, displacement thickness yang diketahui. Nah, baru kita cari momentum. Nah, maka rumus momentum ini. Nah, sama 39 tadi ya. Kita gantilah nilai ini diganti dengan ini. Ganti semuanya sudah diganti, integralkan, masukkan dapatnya momentumnya ini. Ya. Oke. Mungkin itu saja ya yang kita bisa pelajari hari ini. Terlalu banyak nanti Anda pusing pula. Jadi ini memang materinya berat ya. Jadi kita yang penting-penting saja kita pelajari. Ada pertanyaan sebelumnya? Nah, kalau nggak ada kita absen ya. Absen aja ya. Absen dulu. Baik, Pak. Ya. Absen. Nanti raise hand aja ya. Raise hand dan ini.
Oke, Dimas ada Dimas? Hadir Pak, saya Pak. Ya, oke. M. Arif? M. Arif? Hadir, Pak. Ya. Hadir, Pak. Hadir. Oke, Sultan Al-Kafi ada ya? Hadir, Pak. Imade, Novan? Hadir. Oke. Alif Harits? Hadir, Pak. Kenzaki? Hadir, Pak. Kolis? Kolis Alfa ya. Oke, itu saja yang bisa kita pelajari pada hari ini. Videonya Anda bisa tonton kembali nanti di